Halo, masih dengan saya Indra dari IDR Corner. Oke, pada tutorial kali ini akhirnya kita sudah sampai pada bagian yang menurut saya sangat menarik, yaitu tentang operator-operator dari JavaScript. Oke, untuk yang pertama kita akan belajar mengenai operator aritmatika, yaitu operator yang kita gunakan untuk proses matematika seperti tambah, kali, kurang, bagi. Di sini saya akan membuat sebuah variabel bernama donut. Di dalam donut ini kita bisa langsung melakukan penjumlahan. Seperti misalnya 4 tambah 5. Jika kita membuat variabel donut sama dengan 4 tambah 5, maka JavaScript akan langsung menjumlahkan 4 dan 5 ini lalu disimpan ke dalam variabel donut. Sekarang kita coba melihat hasilnya. Dokumen write donut. Oke, kita save, refresh. Ya, di sini muncul angka 9 karena 4 tambah 5 adalah 9 dan langsung disimpan ke dalam variabel donut. Untuk penjumlahan kita juga bisa langsung menyambungkan di sini, misalnya kita tambah dengan 10, tambah dengan 5, save, refresh, ya, yaitu 24. 4 tambah 5 tambah 10 dan tambah 5. Ini untuk penjumlahan. Untuk pengurangan sama saja, kita langsung menulis 4 kurang 3, save, refresh, yaitu 1. Selanjutnya untuk perkalian, misalnya kita ingin mengkalikan 4 dan 3, kita tidak bisa membuat dengan menggunakan tanda X seperti ini, 4 kali 3, karena X ini adalah teks, bukan operator untuk penjumlahan. Jika ingin melakukan perkalian, maka kita gunakan bintang. 4 bintang 3 ini artinya kali. Operator perkalian dalam JavaScript menggunakan tanda bintang. Kita save. Oke, hasilnya adalah 12, 4 kali 3. Jika pembagian, kita menggunakan garis miring, tidak menggunakan titik 2 seperti ini. Save, refresh, yaitu 1, 3, 3, 3, 3. Oke, selanjutnya setelah penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian, kita di sini ada modulus, yaitu dengan lambang persen. Modulus ini adalah untuk pencarian sisa hasil bagi. Misalnya 4 modulus 3 itu artinya sisa dari 4 dibagi 3. Save, adalah 1. Dengan contoh lain, kita misalnya membuat 12 modulus 2, hasilnya adalah 0, karena 12 dibagi 2 ini tidak ada sisanya. Jika 13 modulus 2, ini bisa menyisakan 1. Save, refresh, oke, hasilnya 1. Oke, untuk melakukan proses matematika ini kita bisa langsung menulisnya seperti ini, atau bisa juga kita buat menggunakan variabel. Misalnya di sini saya buat variabel angka 1 sama dengan 3. Selanjutnya saya buat variabel angka 2 sama dengan 6. Selanjutnya kita buat variabel kotak yang isinya adalah variabel angka 1 ditambah dengan variabel angka 2. Selanjutnya kita cetak dokumen write, yaitu kotak. Coba lihat di sini kita punya 3 variabel. Variabel angka 1 berisi 4, variabel angka 2 berisi 6, dan kita punya variabel kotak yang isinya adalah angka 1 yang ini ditambah dengan angka 2 yang ini. Oke, kita save, refresh, akan muncul di sini 10 karena angka 1 isinya 4, angka 2 isinya 6. Penjumlahan dari kedua variabel ini adalah 10 disimpan ke dalam variabel kotak. Jadi jika kita mencetak kotak, maka akan muncul angka 10. Perkalian juga seperti itu. Di sini kita misalnya kita kalikan angka 2 dikali angka 1, save, refresh, 24. Oke, karena 4 kali 6 adalah 24. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai assignment operator, yaitu adalah operator yang digunakan untuk merubah atau mendefinisikan nilai dari suatu variabel. Sebagai contoh di sini saya hapus dan buat variabel bola, isinya adalah 40. Untuk menaikkan nilai bola ini kita bisa lakukan seperti ini, misalnya bola sama dengan
bola tambah 1. Comment right bola. Nah, di sini berarti kita mempunyai variabel berisi 40. Variabel bola kita akan merubah isinya dengan bola ditambah 1, yaitu variabel bola isinya 40 ditambah 1 berarti 41. Nilai 41 tersebut kita simpan lagi ke dalam variabel bola itu sendiri. Jadi jika kita save, refresh, akan muncul 41. Nah, untuk penulisan seperti ini, bola sama dengan bola tambah 1, ini bisa kita persingkat dengan operator assignment. Caranya dengan membuat bola tambah gitu. Ya, ini berarti variabel bola kita tambah dengan nilai 1. Save, refresh. Oke, hasilnya tetap 41 karena 40 ditambah 1 adalah 41. Ini yang kita sebut dengan operator assignment, menaikkan nilai suatu variabel. Bisa menaikkan atau menurunkan. Jika ingin menurunkan berarti kita buat min. Save, muncul 39 karena 40 dikurangi 1 adalah 39. Kita cukup menulisnya seperti ini, nama variabelnya ditambah dengan plus atau min. Ini kelihatannya sangat simpel, tapi percayalah, nanti di saat kita sudah belajar mengenai pengulangan atau looping, maka penggunaan operator seperti ini akan sangat bermanfaat sekali bagi kita. Selanjutnya kita bisa juga menjumlahkan nilai bola ini dengan angka lain dan kita simpan kembali ke dalam variabel bola. Sebagai contoh, bola sama dengan bola tambah 5. Nah, ini berarti kita menjumlahkan bola ditambah dengan 5, yaitu 40 ditambah dengan 5, yaitu 45, dan nilainya kita simpan lagi di dalam variabel bola itu sendiri. Nah, untuk penulisan seperti ini, bola sama dengan bola tambah 5, ini dapat kita persingkat dengan menjadikan variabel bola tambah sama dengan 5. Ini berarti variabel bola ditambah dengan 5 dan disimpan lagi ke dalam variabel bola. Jadi ini akan menghasilkan 45. Save, refresh, di sini muncul 45. Untuk pengurangan juga seperti itu, misalnya 40 ini mau kita kurang dengan 6 dan kita simpan ke dalam variabel bola juga, maka kita buat variabel bola min sama dengan 6 titik koma. Oke, ini berarti variabel bola 40 dikurang dengan 6 dan hasilnya disimpan lagi ke dalam variabel bola. Save, refresh, muncul 34. Untuk perkalian juga sama seperti itu, misalnya di sini saya tambah bintang sama dengan 2. Ini berarti 40 dikali 2 disimpan ke dalam variabel bola. Save, refresh, hasilnya 80. Pembagian juga garis miring sama dengan 2. Ini berarti variabel bola dibagi dengan 2 disimpan lagi ke dalam variabel bola. Save, 20 karena 40 dibagi 2 adalah 20. Modulis juga hasilnya juga sama. Variabel bola modulis 2, sisa baginya adalah ini tidak memiliki sisa bagi, berarti akan menghasilkan 0. Oke, itulah mengenai operator assignment. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai operator logika, yaitu adalah operator yang kita gunakan untuk membandingkan antara dua buah kondisi. Sebagai contoh, di sini kita buat variabel baru, yaitu variabel bunga, isinya adalah 50, dan kita buat variabel kapal sama dengan 34. Nah, selanjutnya kita akan membandingkan antara dua buah variabel ini, yaitu kita gunakan if. If ini adalah untuk melakukan perbandingan. Cara menulisnya dengan membuat if buka kurung, di dalamnya kita buat pernyataan. Selanjutnya kita buat kurung kerawal buka dan kurung kerawal tutup. Nah, ini berarti apabila pernyataan di sini hasilnya nanti adalah true atau hasilnya adalah benar, maka segala sesuatu yang berada di dalam kurung kerawal ini akan dijalankan. Namun apabila pernyataan ini akan bernilai salah atau false,
maka dia tidak akan melakukan apa-apa. Oke, untuk perbandingan di sini kita akan membandingkan apakah isi variabel bunga sama dengan isi variabel kapal. Di sini saya buat bunga. Jika untuk membandingkan kita gunakan sama dengan, tetapi tidak dengan menggunakan satu sama dengan seperti ini. Karena satu sama dengan seperti ini, JavaScript telah mengenalinya, yaitu seperti di atas ini, yaitu untuk memasukkan nilai ke dalam suatu variabel. Apabila kita ingin membandingkan, kita gunakan sama dengannya 2 kali. Jadi ini berarti if, jika bunga sama dengan kapal isinya, maka dia akan menjalankan perintah di bawah ini, yaitu dia akan mencetak nilainya sama. Save. Kita coba menjalankan, refresh. Nah, di sini tidak muncul apa-apa karena variabel bunga berisi 50, variabel kapal berisi 34. Ini kita buat jika bunga sama dengan kapal, maka lakukan perintah di bawah sini. Dan pernyataan ini akan bernilai salah atau false. Karena itu perintah dokumen write tidak dijalankan. Nah, sekarang coba kita ganti kapal dan bunganya menjadi nilai yang sama, yaitu 50. Save. Refresh. Ini muncul nilainya sama. Oke, sekali lagi saya jelaskan. Di sini berarti apabila pernyataan ini bernilai benar atau true, maka perintah ini akan dijalankan. Jika pernyataan di sini bernilai salah, maka dia tidak akan melakukan apa-apa. Di sini kita membandingkan apakah bunga sama dengan kapal. Kita juga bisa membandingkan apakah bunga tidak sama dengan kapal. Di sini kita tidak menggunakan 2 sama dengan, tetapi kita ganti dengan tanda seru dan sama dengan. Ini berarti jika bunga tidak sama dengan kapal, maka perintah di bawah sini akan dijalankan. Oke, kita save, refresh. Di sini kosong, tidak ada apa-apa karena pernyataan di sini bernilai false atau salah. Karena di sini jika bunga tidak sama dengan kapal, sementara di sini isi bunga dengan kapal adalah sama. Ini akan menghasilkan nilai false dan dia tidak akan menjalankan program di bawah sini. Apabila kita ingin bernilai true, berarti nilai bunga ini harus tidak sama dengan kapal. Ini kita ganti kapalnya menjadi 9. Pernyataan kali ini akan bernilai benar karena bunga memang tidak sama isinya dengan kapal. Save, refresh, muncul nilainya sama. Atau di sini kita ganti nilainya tidak sama. Oke, dia mencetak nilainya tidak sama karena pernyataan ini bernilai true, bernilai benar. Oke, operator logika lainnya, kita juga bisa membandingkan nilai ini apakah lebih besar atau lebih kecil dengan menggunakan tanda kurung lancip. Ini berarti jika bunga lebih besar dari kapal, maka jalankan ini. Sini saya ganti pernyataan bernilai true atau benar. Ya, di sini kita melakukan perbandingan apakah nilai bunga lebih besar daripada nilai kapal. Save, refresh. Di sini muncul pernyataan bernilai true atau benar. Berarti ini benar adalah bahwa nilai bunga lebih besar dari nilai kapal, yaitu 50 lebih besar dari 9. Jika nilainya kita balik, kapalnya kita ganti 100. Jika bunga lebih besar dari kapal, ini akan menghasilkan false, maka dia tidak akan mencetak apa-apa di sini. Selanjutnya kita juga bisa melihat lebih kecil. Itu jika bunga lebih kecil dari kapal, maka lakukan ini. Kita save, maka pernyataan itu bernilai true atau benar. Operator logika selanjutnya adalah AND atau DAN. Sebagai contoh di sini saya buat bunga AND dan DAN sama-sama dengan 50. Di sini berarti jika bunga dan kapal nilainya sama dengan 50, maka lakukan perintah di bawah sini. Save, refresh, maka akan mencetak pernyataan bernilai true. Coba di sini kita ganti kapalnya menjadi 6. Save, refresh. Di sini tidak muncul apa-apa.
Karena pernyataannya jika bunga dan kapal nilainya adalah 50. Ya, tapi di sini kapal nilainya tidak 50. Jadi pernyataan di sini bernilai false dan dia tidak akan melakukan apa-apa. Oke, sampai di sini penjelasan saya mengenai operator-operator pada JavaScript, yaitu terdiri dari operator aritmatika, operator statement, dan operator logika. Untuk lanjut ke level pemrograman yang lebih tinggi, saya berharap Anda sudah memahami mengenai penggunaan operator-operator ini. Jika Anda belum paham, Anda bisa memutar video ini kembali. Atau Anda juga bisa bertanya pada kolom komentar di bawah. Sekian dari saya, sampai jumpa pada tutorial yang selanjutnya.